Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di podcast kali ini bersama saya Ratna Kamsari, biasa dipanggil dengan Ratna, bersama teman saya Rina Sugianti, biasa dipanggil dengan Ibu Rina. Kami berdua adalah fasilitator kelas pengasuhan positif Yayasan Teratai Putih Yogyakarta yang bekerja sama dengan Civan Internasional yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang siapa saya dan siapa anak saya dengan tujuan yang pertama. Tujuannya kita harus memahami siapa diri kita sebagai orang tua dan siapa anak kita. Tujuan yang kedua yaitu memahami kita sebagai orang tua dan anak kita untuk bertujuan sebagai kekuatan kita dalam berkomunikasi dengan anak kita. Ya, karena sekarang ini kita memang baru ini ya Bu ya, apa istilahnya antara itu orang tua dan anak itu sering sekali terjadi konflik. Nah, salah satunya karena kita tidak memahami siapa kita, siapa anak kita, siapa kita sebagai orang tua atau sebagai anak kita itu sebagai anak itu harus seperti apa. Ya, kita juga sering lupa. Kita juga sering tidak memahami siapa saya sebenarnya, terus siapa anak saya sebenarnya, karakter anak kita itu seperti apa. Betul sekali Bu Ratna. Tapi dalam kita untuk mencapai tujuan itu, kita tidak boleh melupakan tujuan utama pengasuhan kita. Ya, orang tua itu pertama harus memahami siapa kita dulu. Baru kita nanti juga harus memahami siapa anak kita, karena seperti itu akan menimbulkan keeratan dalam hubungan antara anak dan orang tua. Ya, betul sekali. Nah, salah satunya misalnya seperti apa ya Bu, tentang makanan. Ya, terkadang orang tua pengen memasakkan masak sayur sop biar anaknya sehat, anaknya kuat, tapi di salah satu sisi lain, sisi anak kita itu tidak suka. Anak zaman sekarang sukanya yang itu ya, yang kering-keringan, yang tidak suka berkuah, atau bahkan mungkin yang suka yang pedas. Nah, itu mungkin kita agak crash dengan anak-anak kita. Kalau seperti itu, terus itu karena apa ya Bu ya? Oh iya, salah satu faktornya karena kita sebagai orang tua tidak memahami sebenarnya siapa anak kita, apa kesukaan anak-anak kita. Mungkin kita hanya memahami diri kita sendiri tapi tidak memahami anak. Ya. Terus ada lagi orang tua itu tidak memahami, tidak paham dengan dirinya sendiri, juga tidak memahami siapa anak kita. Itu bisa jadi untuk faktor berikutnya, agar kita tidak terjadi crash dengan anak-anak kita, itu sebaiknya kita tahu siapa kita dan siapa anak kita. Seperti itu Bu Ratna. Jadi untuk misalnya ya Bu ya, kita mengenal kita sebagai orang tua, memahami, tapi tidak memahami anak. Itu seperti mungkin kita terlalu memaksakan kehendak anak itu seperti apa, kehendak sekali. Kita untuk anak itu seperti apa. Kita terlalu memaksakan, misalnya kita pasti ingin ya anak kita itu mempunyai nilai misalnya matematika. Matematika harus 100 atau harus pokoknya dengan nilai yang sempurna. Tapi kita sebagai orang tua tidak bahwa anak kita itu anak kita punya itu kemampuan apa? Yang lain. Nah, misalnya dia bisa lebih di segi bahasa, misalnya nilai bahasanya itu lebih bagus, tapi tidak tidak dilihat oleh orang tua. Orang tua hanya terpancang dengan pokoknya nilai matematika harus 100. Nah, seperti itu. Nah, kita kan seolah-olah kita memaksakan anak kita untuk untuk itu harus 100% nilai matematika, padahal harus pintar semua. Nah, gitu ya Bu. Itu akan menimbulkan konflik orang tua dan bahkan anak. banyak orang tua yang
menginginkan hasil atau nilai seperti itu dengan anak didrill, diles sana sini, sedangkan kita tidak itu tidak tahu akan kemampuan anak itu seperti apa. Padahal tingkat kecerdasan anak itu juga macam-macam, tidak hanya di bidang matematika saja. Ya. Jadi anak itu tidak harus seperti kita, nggih Bu nggih. Padahal orang tua itu harusnya berpikirnya anak itu harus seperti kita. Sedangkan kemampuan anak itu berbeda-beda. Nah, dengan kita bisa mengerti, memahami misalnya kesukaan anak kita itu apa, kelemahannya apa, itu nanti akan mengurangi konflik-konflik kita. Nah, hubungannya dengan anak itu akan harmonis, akan lebih harmonis, akan lebih dekat, akan lebih akrab, seperti itu Bu Ratna. Di situ juga nanti akan timbul keharmonisan di dalam rumah tangga. Betul sekali. Misalnya kalau anak itu baru misalnya punya hobi, punya hobi sama orang tua juga. Kita tuh antara ibu atau bapak, kita sebagai antara orang tua dan anak itu pasti punya kesamaan Bu Ratna. Dalam kesamaan itu terus orang tua jadi berpikir, oh ternyata anak kita itu sama dengan kita. Betul jadi sekali, untuk menghindari konflik atau kemarahan orang tua itu akan menjadi reda. Bu, ternyata anakku kiyo. Misalnya kita sebagai orang tua, saya sendiri, saya itu sukanya ada ikut kegiatan seperti itu. Alhamdulillah anak saya yang pertama itu juga kemarin itu di sekolah juga alhamdulillah bisa ditunjuk sebagai ikut anggota Paskibraka Bu. Itu salah satu cita-cita saya. Wah, ternyata dia juga punya kesamaan dengan keinginan orang tuanya. Nah, walaupun dulu saya belum sampai ikut tingkat Paskibraka, setidaknya saya sudah diwujudkan oleh anak kita seperti itu Bu. Itu memang kenapa kita mempelajari tentang ini itu agar anak dan orang tua itu hubungannya harmonis ya Bu ya. Jadi orang tua juga memahami siapa orang tua, siapa saya, dan memahami siapa anak saya. Jadi itu nanti akan timbul keharmonisan di dalam rumah tangga antara orang tua dan anak, dengan anak dengan orang tua itu akan harmonis. Jadi di sini kita itu harus memahami siapa saya dan siapa anak saya itu memang harus dari sejak dini nggih Bu nggih. Jadi di sini kita membahas tentang pengasuhan di usia 6 sampai 14 tahun ya Bu. Kenapa sih Bu kok bisa yang harus kita tekankan itu di usia yang 6 sampai 14 tahun itu karena apa? Iya, betul sekali Bu Ratna. Sebab di usia 6 tahun itu anak itu akan merekam. Pokoknya kalau di usia 0 sampai 4 itu anak itu belum bisa merekam dengan sangat tepat, tapi di usia 6 tahun itu anak akan merekam. Kan kita tidak ingin memberikan hal-hal yang negatif, misalnya pengalaman-pengalaman yang kurang baik di anak kita ya Bun ya. Misalnya kita terlalu banyak memarahi, terlalu banyak nasihat. Sedangkan anak kita itu kan butuhnya contoh. Nah, kita harus memberikan contoh-contoh hal-hal yang baik, hal-hal yang positif untuk anak kita. Adapun pembentukan karakter itu memang sangat tepat sekali sejak usia 6 tahun itu ya Bu ya. Soalnya memang di usia 6 tahun itu memorinya itu sangat bagus untuk merekam segala hal ya Bu ya. Jadi di sini orang tua itu menjadi contoh juga untuk menjadi anaknya. Panutan. Menjadi panutan. Apa yang kita kerjakan itu yang dilihat oleh anak kita. Jadi di sini ditekankan umur yang 6 sampai 14 tahun itu masa-masa anak yang sangat-sangat memorinya itu sangat dahsyat sekali. Jadi orang tua harus bisa memahami. Di usia ini orang tua harus bisa memahami saya siapa dan anak saya itu seperti apa. Karena di sini anak usia 6 tahun itu juga bisa berpikir, oh saya harus seperti ini. Biar orang tua juga
senang, Iya. orang tua bisa nggak marah, seperti itu. Ya, orang tua harus bisa memahami anak itu seperti apa ya Bu ya. Iya. Jadi kita memang harus memberikan contoh yang baik kepada anak kita ya Bu. Kita harus bisa merubah hal yang baik, yang positif untuk kita, untuk anak kita. Jadi selain kita memahami akan anak kita, kita juga harus Memahami diri memberikan kita. contoh yang baik untuk anak kita. Kita harus bisa merubah diri kita untuk ke yang lebih baik. Sampai Betul kapan itu sekali. Bu kira-kira? Ya sampai kapan ya Bunda? Tidak ada batasan waktunya, sebab kehidupan itu kan akan berjalan terus, Ya, ya kan? ya. Akan berjalan terus, tidak mungkin kita memberikan contoh cukup di usia berapa. Ya. Kita memberikan teladan kepada anak kita di usia tertentu, tapi kita harus memberikan contoh yang baik secara terus-menerus untuk anak kita. Ya, Seperti itu. jadi kita itu sekarang itu harus berani merubah ya Nah, Bu ya. kita harus berani kapan kita mau merubah, Ya, memulai memulai. untuk yang lebih baik lagi. Betul sekali. Untuk anak kita itu seperti apa. Jadi Iya. nanti keharmonisan itu akan muncul dengan sendirinya. Betul, sebab semua itu butuh proses Bu Ratna. Iya. Tidak seperti kita membuat mie instan yang dalam waktu 3 menit langsung selesai. Kita Iya. masih butuh proses Yang untuk belajar panjang lagi, ya, Bu, ya. belajar lagi Iya. agar kita sebagai orang tua itu sebagai orang tua yang baik dan memahami, kita paham dengan diri kita sendiri dan juga Harus memahami anak siapa kita anak seperti kita. apa. Iya, Ya. betul. Soalnya untuk memahami diri kita aja susah ya Bu Iya, ya. kita Untuk lebih- memahami anak apalagi. Zaman sekarang anak itu sudah dengan sendirinya Betul kemana-mana, sekali. bergaul ke Iya. temannya seperti apa. Nah. Kita harus bisa bersabar Ya. untuk bisa merubah diri kita untuk yang contoh yang lebih baik lagi. Iya, betul sekali Bu Ratna. Demikian podcast edisi kali ini dengan tema memahami siapa saya dan siapa anak saya. Adapun harapan yang kita inginkan untuk anak kita dan untuk kita sebagai orang tua itu seperti apa Bu Ratna? Kita harus introspeksi diri ya Bu ya. Iya. Bagaimana kita memahami diri kita sendiri, terus kita harus juga memahami anak kita. Itu kita harus berubah seperti apa. Oh iya, apakah masih banyak kekurangan Iya, seperti itu ya? nggih. Kita harus mau dan mau merubah, mau memulai untuk kedepannya iya, seperti supaya apa. lebih Ya, baik lagi seperti- sebagai orang tua. Ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kedepannya dan semoga kita bisa bertemu di podcast yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.